Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Anggraini dari kelas 10 IPA 5 akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas, atau dapat juga diartikan sebagai teks yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis. Adapun ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama singkat dan padat, tidak memihak dan bersifat mengajak, penyampaiannya lugas dan baku atau tidak bertele-tele, data yang akurat, dibuktikan dengan fakta, bersifat informatif, memuat informasi pengetahuan, serta terdapat nilai. Adapun tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Tesis adalah pernyataan pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat, sedangkan argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan dapat berupa alasan logis atau fakta. Sedangkan penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Adapun unsur kebahasaan teks eksposisi, yang pertama ada pronomina. Pronomina ini terbagi menjadi 3, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang seperti ia, dia, anda, kami, dan kalian, atau pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang, contohnya ini, itu, sana, sini, dan situ, dan pronomina penanya atau kata ganti menanya seperti apa, kenapa, siapa, dan mana. Selanjutnya ada nomina dan verba. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Nomina dasarnya adalah gambar, meja, dan nomina turunannya adalah pembelian. Selanjutnya ada verba. Verba adalah kata kerja atau kelas kata yang menggambarkan proses atau keadaan. Contohnya lihat, duduk, dan lari. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi merupakan menggabungkan dua klausa, kalimat, atau paragraf. Contohnya dan, atau, tetapi, setelah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata sifat. Kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contohnya keras, jauh, dan kaya. Nah, yang berikutnya ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dibahas, yang kedua mengumpulkan data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan, yang ketiga menyusun kerangka berdasarkan struktur. Setelah kita menyusun kerangka, yang keempat, kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang utuh dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks. Yang berikutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada definisi, yaitu menjelaskan pengertian tentang suatu topik tertentu, dan ada klarifikasi, yaitu mengelompokkan atau membagi suatu topik ke dalam golongan tertentu, dan ada proses, yaitu informasi berupa proses atau tahapan, dan ilustrasi, yaitu memberi gambaran tentang suatu topik. Dan selanjutnya ada pertentangan, yaitu hal yang bertentangan mengenai suatu hal dengan hal lainnya. Ada laporan, yaitu sebuah karangan dari berita atau informasi yang didapatkan dari sebuah penelitian tertentu. Dan ada perbandingan, yaitu berita, ide, atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal. Dan yang terakhir ada analisis, yaitu berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Sekian dari presentasi saya tentang teks eksposisi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.